Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, perkenalkan nama saya Ira Marliani. Saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Ciomas, Kabupaten Bogor. Kali ini saya tercatat sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Galuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video PPL saya pada siklus yang ketiga mengenai teks fabel. Berikut videonya. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah diharapkan membantu siswa mengenali dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, alhamdulillah baik. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa agar pembelajarannya diberikan kelancaran dan bermanfaat ya. Tangan dilipat, para penunjuk, berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, kalian udah siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia? Sudah. Oke, sekretaris siapa yang hari ini tidak hadir? Asifa kenapa? Sakit. Oke, sakit ya. Asifa sakit, kita doakan Asifa biar lekas sembuh agar bisa kembali berkumpul sama kalian untuk mengikuti pembelajaran yang lain juga ya, bukan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks fabel. Oke, sebelumnya kita nyanyi dulu guys. Akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sekarang biar kalian konsentrasi mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu akan ngetes konsentrasi kalian dulu dengan cara seperti biasa, yaitu tepuk. Kalau misalnya namanya tepuk pelangi, kalau misalnya Ibu bilang tepuk merah, 1 kali saja. Kalau misalnya tepuk kuning itu berarti 2 kali. Kalau misalnya hijau berarti 3 kali. Kalau misalnya Ibu bilang tepuk abu misalnya kayak gitu ya, kalian tepuk merah, tepuk hijau, tepuk abu. Masih ada yang gini, tepuk abu, tepuk abu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Mau nanya dulu, kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa ya? Oke Adit? Pengertian teks fabel. Pengertian teks fabel. Apa pengertiannya? Teks fabel adalah cerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Hewan berperilaku seperti manusia. Tokohnya itu adalah hewan. Kalau misalnya biasanya cerpen itu kan tokohnya adalah manusia kan? Tapi kalau misalnya teks fabel itu adalah tokohnya hewan yang memiliki karakter seperti manusia. Lalu apa lagi? Safira? Struktur teks fabel. Kalau misalnya kalian mau nulis teks fabel, itu harus ada strukturnya. Apa Fir? Komplikasi, orientasi, resolusi, sama kode. Komplikasi dulu kata Fira. Komplikasi, orientasi, resolusi sama kode. Benar atau salah? Benar. Komplikasi dulu. Komplikasi dulu kah? Masalah dulu kah? Biasanya apa dulu? Orientasi dulu ya. Orientasi pengenalan dulu. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Oke, ada lagi? Cika. Unsur teks fabel ada apa aja? Ada latar. Tokohnya siapa? Watak sama amanat. Hampir mirip ya kayak unsur dari novel kalau enggak cerpen. Dan hari ini kita akan belajar tentang menceritakan kembali isinya, isi teks fabel. Nah biasanya kalian kan kalau misalnya udah baca buku, nonton film,
terus misalnya mengunjungi sesuatu, pasti kalian itu besoknya atau misalnya kapan gitu pasti cerita ke temannya kan. Nah ini sama nih, kalian nanti baca atau misalnya menyaksikan, nonton cerita yang nanti bakal ibu kasih tentang teks fabel, kalian ceritain lagi ke temennya, kira-kira cerita fabel yang kalian dapat itu isinya apa ya. Nah tapi biasanya kalau misalnya menceritakan kembali itu kalian menceritakannya sendiri nih dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalnya sekarang kalian nanti ceritanya itu berantai. Tahu kan berantai berarti bersambung ya, antara siswa satu nyambung lagi ceritanya ke siswa yang kedua, begitupun selanjutnya sampai ceritanya itu selesai. Paham? Paham. Oke. Nah, ini adalah kompetensi inti, yaitu menceritakan kembali isi teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar ya. Lalu indikator pencapaiannya, kalian harus bisa menceritakan kembali nih isi teks fabel secara lisan. Ya, berarti nanti kalian nulis atau ngomong? Ngomong ya. Lalu tujuan pembelajarannya adalah kalian melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik berbasis TPACK dengan model pembelajaran PBL, peserta didik mampu. Jadi kalian nanti terakhirnya ini harus mampu menceritakan kembali isi teks fabel secara lisan. Kayak gitu ya. Jadi intinya hari ini adalah kalian bercerita kepada teman kalian tentang teks fabel. Nah ini Bu, nanti kita ngapain aja sih hari ini belajarnya, urutan langkah-langkahnya itu ngapain aja misalnya. Yang pertama nih, nanti Ibu bakal nge-share video, nanti kita tonton bareng-bareng, kira-kira pokoknya nanti kalian simak ya video tersebut itu menyeritain tentang apa literasi digitalnya. Yang kedua nanti Ibu akan bagikan kalian kelompok untuk nanti kalian diskusi untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Nah nanti kalian setelah diskusi, Bu diskusinya itu ngapain selain ngerjain LKPD? Kalian nanti, tadi kan Ibu udah bilang kalau misalnya hari ini kita bakal cerita berantai ya, berarti berantai berarti harus ada pembagiannya dong ya, antara si siswa satu itu bagiannya yang mana ya, misalnya kayak gitu. Nah nanti kalian diskusikan, nanti saya bagian yang ini ya, bagian yang pertama, kalian bagian yang kedua, begitupun seterusnya kayak gitu. Nah nanti ada presentasi kelompok, kita dengarkan nih cerita dari kelompok-kelompok lain, pasti kan nanti dapatnya itu berbeda-beda, kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kita hari ini dapat 5 cerita, 4 dari kelompok kalian dan 1 dari Ibu yang tadi ya. Nah selanjutnya nanti ada terakhir itu ada refleksi pembelajaran, nanti kalian Ibu kasih link untuk mengisi kira-kira pembelajaran hari ini tuh perasaan kalian seperti apa. Oke, ini kita simak dulu ya literasi digitalnya tentang ini. Terasa sangat teduh. Gemercik air terjun menambah asri suasana hutan flora. Semua hewan sangat menikmatinya, termasuk desa bebek dan koko tupai. Mereka berdua ini sudah lama bersahabat. Selamat pagi Koko Tupai. Hari ini kau kelihatan cerah sekali. Sepertinya kau sedang gembira. Jangan-jangan kau punya kabar bagus ya? Hihihi, tahu saja kalau aku punya kabar bagus. Kudengar sekarang buah jambu air sedang ranum-ranumnya. Apakah kamu mau jambu air, Desi? Oke, udah disimak kan tadi ceritanya tentang apa? Oke, Ibu mau tanya dulu, ada tidak yang bisa menceritakan kembali tadi itu ceritanya tentang apa ya? Oke, ada Adit. Persahabatan bebek dan tupai yang ingin mengambil jambu di seberang tapi tidak tahu caranya dan menanyakan hal tersebut kepada kancil. Tadi itu ceritanya kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi nanti seperti ini, kalian nanti dikasih teks, kalian harus bisa menceritakan kembali. Boleh pakai bahasa kalian sendiri, yang penting intinya ceritanya tersampaikan ya, ceritanya komplit dari awal sampai terakhir, nggak boleh ada yang hilang. Kalau misalnya ada yang hilang berarti dia ceritanya ada yang bolong, maksudnya nggak nyampe gitu maksudnya ya. Nah kalau misalnya tadi Adit sudah menceritakan kembali, nah berarti coba Ibu pengen tahu ada unsur apa aja di dalam teks yang tadi ya. Watak? Oke, Talita. Desi si penolong. Desi si penolong. Oke, pintar, si Desi itu si bebek ya. Terus? Koko tupai dermawan.
dermawan dan penolong. Ya, si Koko Tupai itu dermawan, dia mau ngambilin, terus habis itu dia mau bagi-bagi. Ya, terus apa lagi? Terus kancil cerdik. Oke, si Kancil cerdik karena dia ngasih ide nih gimana caranya biar bisa nyebrang. Terus apa lagi? Itu tadi wataknya. Terus ada tokohnya? Ada. Oke, Anissa, tokoh. Desi bebek Desi si bebek. terus Koko Tupai Koko si tupai dan Kancil. dan Kancil. Tokohnya hanya 3 ya. Terus ada siapa lagi? Ada apa lagi? Ada latar. Oke, Gelsan, latar apa aja? Oke, ada hutan, latar tempat itu ada hutan dan sungai. Terus? Latar waktunya siang hari kan tadi masih terang soalnya bukan gelap ya. Terus? Latar suasananya membingungkan dan menyenangkan. Nah, membingungkannya pas gimana? Pas itu kan bisa mengambil jamu. Ya, bisa mengambil jambu dan bagi-bagi kayak gitu. Oke. Sekarang Ibu sudah membagi kelompok secara random. Kelompoknya ada kelompok singa, gajah, zebra, sama jerapah. Kira-kira aku kelompok mana nih ya? Nah, silahkan dibaca dan berkumpul dengan kelompoknya. Sebentar. Kelompok singa, gajah, zebra, dan jerapah di sini. Jadi ke sini ya. Sok silakan berkumpul dengan kelompoknya. Oke, kalau misalnya sudah Ibu punya penanda kalian sebagai saya kelompok mana ya? Nah, silakan perwakilan kelompoknya diambil. Nih, ini tolong dikalungkan ya medali-medaliannya ya. Dikalungkan. Nah, nanti kalian kan bakal dapat nanti LKPD-nya, nanti Ibu kasih ya LKPD-nya. Dilihat dulu langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel. Nah, nanti kalian membaca secara berulang teks fabel yang nanti kalian dapat. Yang kedua, mengidentifikasi tadi tokohnya siapa ya, wataknya, sama alurnya kayak gimana ya ceritanya dari awal sampai akhir kayak gitu. Yang ketiga, mencatat hal penting, yaitu nanti pas kalian dibagi nih karena kan Ibu tadi bilangnya berantai ya. Kalau berantai berarti harus dibagi-bagi kan. Kalian ke bagian yang mana, kalian ke bagian yang mana. Nah, kalian tulis bagian kalian ya, tulis bagian kalian. Nanti kalian tulis di kertas. Nanti kalian tinggal gunting lalu tempelkan di LKPD di belakangnya. Selanjutnya, nah ini LKPD-nya silahkan dibagi dulu kelompok 3. Lihat. Kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, cara pengisiannya Ibu jelaskan dulu. Jadi, setiap kelompok memiliki barcode yang berbeda-beda. Di dalamnya nanti ada videonya. Silahkan kalian nanti pindai. Kalian bawa handphone kan? Bawa. Silahkan nanti kalian pindai barcode yang ada di sini untuk melihat kalian dapat cerita apa ya. Kalian tonton dulu ceritanya, ya. Setelah itu, tulis di kertas di buku bahasa Indonesia kalian kira-kira unsurnya apa aja ya. Di LKPD-nya ada ya, jangan lupa di sini ada judul fabelnya apa dicatat di tabelnya itu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalian harus tahu dulu nih, rubrik penilaian keterampilan berbicara atau menceritakan kembali itu yang dinilai apa aja sih biar nanti kalian bisa mempersiapkan. Yang pertama nih, kelengkapan cerita. Lalu ada kelancaran penyampaian. Terus yang terakhir adalah pemilihan diksi atau pemilihan katanya yang benar. Ada pertanyaan dari sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan kalian berdiskusi. Kita mulai dengarkan cerita dari teman-teman. Gini teknisnya, nanti tolong yang lainnya perhatikan ketika kelompok lain sedang menceritakan. Setelah itu, Ibu minta komentar dari kalian. Kita spin dulu ya. Tada! Wait, kelompok gajah, kita beri tepuk tangan buat kelompok gajah. LKPD-nya di bawah sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok gajah ingin menceritakan tentang rubah dan babi hutan. Oke, kisah rubah dan babi hutan. Silahkan diceritakan. Berbayang-bayang
seperti terdapat pepohonan di sini. Hutan fauna memang begitu indah. Pepohonan yang rimbun dan sumber daya air yang begitu melimpah. Pesona ini mampu menarik siapapun untuk singgah di sana. Singa, kita mulai dari singa. Singa pun berkata, baik, saya akan menunjukkan hasil latihan saya. Babi pun berkata, maka dimulailah dari sapi. Itulah suara kambing. Oke, Ibu sudah menilai ya penilaian kelompoknya sama penilaian individunya ya. Tadi semuanya hebat-hebat, udah pada berani buat bercerita kepada temannya di depan. Ada yang masih malu-malu, Bu saya lupa, misalnya nggak apa-apa, itu buat belajar. Ibu bakal ngasih reward buat kelompok yang bagus, bukan berarti kelompok yang lainnya nggak bagus ya. Untuk kelompok yang bagus itu kelompoknya Adit. Oke, tepuk tangan buat kelompok Adit. Boleh perwakilannya maju mulia, boleh maju ya. Sebelum kita tutup pembelajarannya, ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak, kita ini hari ini belajarnya tentang apa ya? Oke, Renata. Pembelajarannya adalah kita telah mempelajari teks fabel. Dan saat tadi juga beberapa kelompok telah menceritakan ceritanya masing-masing. Ada yang menceritakan tentang kisah Lubah dan Babi Hutan, asal usul si Beo dan Beo Peniru, dan masih ada lagi. Oke, ada lagi? Oke, Queen. Dari kesimpulannya sih kayak bisa belajar memahami teks fabel, bisa menceritakan kembali kisah yang udah dikasih dari link yang ibu kasih, terus membuat kita juga bisa berbicara atau cerita di depan umum. Oke. Kalian dapat pelajaran kan hari ini apa? Banyak ya tadi kita bisa lihat teman kalian itu presentasi atau menceritakan kembali fabel yang teman kalian masing-masing dapat. Terus kalian belajar berbicara ke depan, mengekspresikan kalian itu berperan sebagai tokoh apa, seperti itu ya. Jadi nanti kalian semuanya hebat-hebat. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya masih di materi terakhir teks fabel, kalian selanjutnya akan memerankan teks fabel. Kalau tadi kan menceritakan doang nih, ya, tapi nanti pertemuan selanjutnya kalian harus bisa memerankan, kalian yang jadi tokohnya. Silakan dibuka handphonenya, Ibu sudah mengirimkan link untuk mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Ya, silakan diisi. Isinya kalian hanya tinggal menambahkan komen pada ini. Nih, apa yang kalian pelajari hari ini, kalian tinggal tambahkan komen di sini. Oke, sudah semua ya? Oke, ini adalah kesan-kesan kalian dalam pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita tutup ya, jangan lupa untuk mempersiapkan memerankan teks fabel. Ini kelompoknya masih ini ya, nanti ya. Untuk teksnya nanti Ibu kabari. Oke, dirapikan dulu mejanya. Sudah semua? Sudah, oke. Kalau sudah, silakan ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa ya. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Perhatian, siap. Tangan dilipat, kepala menunduk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kan kalian boleh pulang dan hati-hati di jalan. Demikian video PPL saya pada siklus yang ketiga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.